anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Devi. Nah, di bab 3 ini, di materi SBDP, yaitu kita akan membahas bunyi benda. Apa saja sih bunyi benda itu? Nah, kita simak bahasannya ya. Di sekitar kita ada banyak bunyi. Coba anak-anak pasang telinganya baik-baik. Nah, mungkin anak-anak mendengar suara angin yang sedang bertiup, atau suara kaki langkah orang, atau juga suara burung yang sedang berkicau. Nah, di kelas 1, anak-anak pernah belajar tentang bunyi. Ada bunyi dari tubuh kita, ada bunyi dari hewan, kemudian dari benda alam, dan juga bunyi benda buatan manusia. Sumber bunyi benda mati berbeda-beda. Ada benda yang berbunyi sendiri, misalnya benda ini memiliki mesin, biasanya ya. Kemudian ada lagi biasanya, misalnya benda-benda di samping ini. Nah, contohnya adalah di gambar ini ada jam waker dan juga telepon. Sama-sama mengeluarkan bunyi, tapi bunyinya berbeda. Ada juga benda yang berbunyi saat dipakai. Nah, benda lainnya berbunyi juga saat dipukul. Kita membuat benda-benda berbunyi itu, contohnya adalah di gambar berikut ini. Anak-anak bisa lihat, contohnya ada paku dipukul. Nah, jika anak-anak membawa palu kemudian memukulnya, nah bunyinya bagaimana? Anak-anak bisa coba nanti di rumah. Kemudian ada juga di sini kereta dorong barang. Biasanya ini dibawa pada saat membawa barang-barang yang banyak. Kemudian gelas diketuk menggunakan sendok, bagaimana bunyinya? Nanti anak-anak bisa coba di rumah. Kemudian ini suara mesin tik, bagaimana? Mesin tik pada zaman dahulu, sekarang udah jarang ya. Pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang ragam bunyi. Bunyi benda-benda itu beragam, ada yang keras dan juga ada yang lemah. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Ada yang tinggi dan juga rendah. Bunyi-bunyi itu sangat menarik. Berbagai bunyi bisa kita gabungkan menjadi musik. Wow, seru ya. Ada beberapa benda yang berbunyi panjang. Contohnya adalah di bawah ini ada jam beker, kemudian bunyi kereta. Nah, seperti ini contohnya. Pasti anak-anak pernah mendengarnya. Selain tadi yang berbunyi panjang, ada juga benda yang berbunyi pendek. Nah, contohnya adalah di gambar ini. Bunyi teng teng teng. Nah, kemudian tok tok tok. Kemudian tik tik tik. Beberapa benda berbunyi sangat keras. Nah, coba anak-anak tirukan bunyi keras ini. Contohnya balon, jika ditusuk akan berbunyi dor. Nah, kemudian piring yang terjatuh bunyinya preng gitu ya. Nah, itu bunyinya sangat keras. Benda-benda lainnya berbunyi perlahan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu bunyi kipas angin, kemudian buku yang dibuka. Nah, kadang suaranya hampir tidak terdengar. Nah, anak-anak bisa mencobanya. Kemudian ada juga bunyi benda yang tinggi, suaranya melengking nyaring. Contohnya mangkuk ketika diketok menggunakan sendok, bunyinya ting ting ting. Kemudian ada peluit, bunyinya prit. Nah, seperti itu. Ada juga benda berbunyi rendah, suaranya berat dan terasa besar. Contohnya truk molen berikut, brum. Kemudian bunyi kapal laut, put. Nah, ada juga bunyi lainnya, bunyinya tinggi rendah. Misalnya bunyi ambulan ini, ngiung ngiung ngiung. Nah, anak-anak pasti pernah mendengarnya di jalan. Pembahasan kedua yaitu mengenai irama dan nada. Bunyi panjang pendek dapat kamu rangkaikan. Nah, bunyi dapat disusun dalam sebuah pola. Pola bunyi yang berulang membentuk irama. Nah, anak-anak masih ingat dengan irama? Apa yang dimaksud dengan irama? Yaitu bunyi yang berulang teratur. Coba anak-anak bisa bunyikan gambar-gambar di slide ini. Nah, semuanya akan terbentuk menjadi suatu irama jika anak-anak memukulnya berulang-ulang secara teratur.
Bagian C ada yang dinamakan dengan dinamik. Nah, apa sih dinamik itu? Dinamik adalah keras lembutnya bunyi lagu. Bunyi panjang pendek membentuk irama, bunyi tinggi rendah menjadi melodi lagu. Nah, bagaimana dengan bunyi keras lembut? Nah, bunyi keras lembut dapat disusun juga. Keras lembut bunyi membuat lagu indah. Nah, itu yang dinamakan dengan dinamik. Jika selalu keras, lagu terdengar berisik, tapi jika selalu lembut juga tidak terdengar. Nah, tapi alangkah baiknya jika lagu itu didengar ada keras lembutnya. Nah, itu dinamik membuat lagu lebih indah. Nah, kita akan coba lagu dari ciptaannya Pak Kasur. Di sini judulnya adalah Nama-Nama Rasa. Tanda yang panjang merah itu dinamakan berarti dinyanyikannya keras. Tetapi, jika tandanya melengkung berwarna biru berarti dinyanyikannya lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, seperti ini lagunya. Siapa tahu apa rasa gula, manis 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 itu rasanya. Siapa tahu apa rasa cabai, pedas 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 aku tak suka. Cobalah katakan apa rasa garam, asin asin asin. Itu semua nama-nama rasa. Kita harus tahu, janganlah lupa. Inti dari bab 3 ini yaitu bunyi benda bermacam-macam. Ada yang tinggi dan rendah, panjang dan pendek, keras dan lembut. Nah, bunyi itu yang pertama bunyi benda bisa digabungkan menjadi musik. Yang kedua, irama terbentuk dari bunyi panjang pendek. Yang ketiga, melodi lagu terbentuk dari bunyi tinggi rendahnya, yaitu nadanya. Yang terakhir, keras lembut bunyi atau dinamik membuat lagu menjadi indah. Berikut adalah rangkumannya. Sekian pembahasan di bab 3 ini. Nah, anak-anak bisa mengulangnya terus ya materi ini sampai anak-anak benar-benar paham dan mengerti. Sekian dari Bu Devi, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.